Kau cantik hari ini. Boleh mau tanya, Boleh. kau sudah cewek? Aduh. Kalau yang sekarang seingat kita sih baku marah sampai konflik enggak pernah sih. Wow. Kalau yang dulu dah. Oh. Mama papa sering berkelahi lah di rumah jadi trauma lah sendiri for kita. Kalau menurut Kak Dang pasangan posesif itu bagaimana? Siap, standby. Kamu Untuk boleh. asal-asal dalam 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita angkat pujian. Ngoni yang sebentar bawa ojek. Ngoni sebentar ada mandi di kolam. Mandi di kuala. Mandi Saya di kolam. sementara nenek pohon. Pohon. Dan Ngoni yang sementara dapat periksa. Ada Den. Salah. Ngoni doi ini. Ini asli. Banyak doi dan tidak ada doi. Ngoni banyak doi karena apa? Kita mau tahu. Calon-calon fans yang mungkin sekarang sudah jadi fans, Ngoni sementara ada di To Asal-Asal. Lagi kita dengan duo asal-asal, ada siapa? Tidak tanya, hei. Ada siapa? Seren. Ada siapa? Mijin. Kiki. Nejin Ren. Karena kata tadi teman-teman, dorang ini sementara mungkin sakit atau bagaimana? Enggak. Kita mau coba hibur dulu dorang dengan lagu. Ini lagu for Nejin. Kau cantik hari ini. Asik. Tahu. Dan aku suka. Oke. Masuk pakai Cukup. Sekarang for Siren. So tantang. So tantang. Dan akan. Oh iya, dorang mahasiswa semester berapa katanya? Akhir. Semester berapa? Wih, kerja ini. Serapan, Neng. Tambah 2. Iya, mau nih pernah ada pas stres nak begitu? Sampai sekarang masih stres. Stres kan? Serana, apa deh gangguan-gangguan mau apa belum kelar sampai sekarang? Karena ini mahasiswa tuh. Masa gue bahas kuliah perasaan DP briefing gak begitu. Oke, mungkin gue nih ada pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Mau nih pasangan yang bang, mau nih mantan sebanyak toh? 10 lah. 2 digit. Iya. Dan lebih bagus lagi kalau orang mungkin mbak cerita dengan orang pe teman ini. Apapun mau nih pekerjaan, yang penting jual. Juan, Kak Juan. Kak Juan, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Terakhir baku apa kapan terang ke? Tadi Kak Juan ini dari mana? Sebelum datang sini? dari Manado kebetulan. Manado. Iya. Memang tinggal di Manado. Minut. Inut Kang. Omar dari Manado apa? Ada Basingga karena Mbak Ujang. Oh, jangan itu. Iya. Iya kawan-kawan di sini, di Manado sini. Kasihan kamu Manado jadi tanpa bahasa Manado cuma tanpa Basingga. Mau tahu tuh lagu? Baru baking bro. Iya, udah Basingga apa dulu? Kak Juan gitu. Ada Basingga apa ya tadi? Ada Basingga beberapa barang. Oh iya. Lingkup pasti. Dorang mulai. Bilang sakit dorang mulai. Sebentar itu. Kak Juan Kutik ini kerja di bidang apa tuh, aktivitas sehari-hari apa dulu? Kalau aktivitas sehari-hari sebenarnya kalau bilang kerja juga belum sih. Lebih ke
menyebut sebagai pegiat kesehatan mental atau edukator. Dengan lebih ke di media Pak sekarang. Tepat sekali tim kreatif karena dorang lagi butuh yang begini. Oke. Mungkin mau dengar tuh. Apa kata Seren? Kita jual dulu. Edukator for yang teman-teman yang Stres. Iya, yang stres kan sama yang orang kak boleh lihat. iya. Boleh. Mungkin ini so langsung Jo. Wani mau tanya-tanya apa Kak Juan atau mau sharing mengenai pengalaman pribadi. Kesempatan disilakan. Dari siapa dulu? Nggak bisa tanya lagi. Iya, Mejan. Bagus anak manis. Langsung saja, Mijin. More out of topic sih. Iya, kenapa apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. penalti tadi apa. Ternyata dia melihat sampai kedalaman situ. Kak Juan ketuk batato. Boleh sih. Iya, Kak. Yang ini ya. Artinya, Nah kalau tato ini itu semikolon. semikolon. Ya, cuma ada DP burung-burung no ini. Sama dengan Seren, semikolon. Sorry, Bro. Semikolon. Artinya apa? Ya, jadi ini tato kita pilih waktu lalu mau suka batato karena ini kan DP lambang lambang untuk survivor atau pejuang-pejuang atau penyintas kesehatan mental, masalah mental. Oh, ada DP arti. Iya. Nggak salah-salah. Karena lanjut ya kita cerita Iya. sutanya gitu. Jadi kalau mau bilang juga ini sambil mungkin first time kita cerita kenapa kita terjun ke dunia kesehatan mental. Jadi lalu kalau mau hitung kita itu dari anak yang broken home kalau mau bilang. Nah, jadi mama kita cuma anak sendiri terus mama papa ya karena memang cuma bertiga di rumah. Mama papa sering berkelahi lah di rumah jadi trauma lah sendiri for kita. Tak tumpuk akhirnya tapi masalah itu awal-awal waktu kita remaja itu enggak terlalu bagaimana, nanti mulai kita rasa memuncak tapi masalah itu di kita dewasa awal itu sekitaran umur 16 17, 18, 19 setelah kita kelas 3 SMA terus ke ada waktu-waktu kita belum kuliah 2 tahun. Nah itu DP masalah memuncak, mulai muncul pertanyaan kita kayak apa, ada masalah apa, kita nggak tahu karena waktu itu belum kenal dunia psikologi. Oh iya. Jadi kita ada apa ini, kok kita rasa nggak bahagia itu, cuma kan kita nggak mengerti ada apa. Nah kemudian terus akhirnya aku dapat yang waktu itu satu psikolog. Nah waktu itu kita sangat-sangat anti dengan psikolog sebenarnya. Jadi kita salah satu orang yang bilang apa sih ini orang-orang ini membaca kita psikologi, begitu waktu itu. Nah, jadi waktu itu kita nih mau, Kong waktu itu dia bilang siapa yang suka mau baca cerita pada dia kata silahkan, dipersilahkan, gratis. Walaupun kita denial apa sih ini psikolog ini, tapi entah kenapa kita baca cerita aja pada dia. Nah, Kong waktu itu pertama kali kita baca cerita pada dia langsung entah kenapa tapi dia respon itu sangat-sangat positif. Respon yang tidak pernah kita dapat Pak orang lain. Kalau orang lain tiap kali kita bercerita tapi masalah keluarga, paling pertama dong mau bilang yang paling kita benci sampai sekarang itu, ngana cuma begitu. Kita Oh begitu. iya Kang. Oh ada baku-baku saingan. Orang Iya, yang baca kasus, cerita, Kang. dorong malah adu Langsung nasib begitu tuh begini. Kak. Waktu itu pernah tak bercerita tapi teman-teman, kenapa kita mama dia papa begini, dia bilang, ngana cuma begitu, Iya, kenapa Kang. kita mama begini. Nah mulai dari situ kita rasa tapi hidup terbantu loh ini. Akhirnya kita mulai kenal tapi diri, kita mulai kalau di bahasa psikologi itu mulai aktualisasi diri. Kita temukan ternyata kita panggilan hidup itu ya di psikologi juga. Kita temukan akhirnya kita mau bantu orang sama dengan kita pernah dibantu oleh psikolog ini. Nah makanya dari itu terjun ke dunia psikologi. Kok waktu itu suka membuat tato ini semikolon karena ini titik koma yang mana DP filosofi. Oh iya, yang viral. Iya, DP filosofi itu kan torang pe hidup. Kalau semikolon kan itu bukan titik, bukan juga koma. Jadi DP penulis mau menyelesaikan tuh kalimat tapi jangan dulu deh. Ya, Masih ada tombol lanjutan. Jadi dia pakai
simbol semikolon. Nah itu kan DP lambang atau simbol perjuangan, ini mau menyerah. Jadi masih ada yang harus dilakukan. Jangan. Jangan. Mari ini so serius Kang. Nung dua tegang sekali Kang. Ih, udah Ya, komat itu. diri, Kang. Nangis tuh. Iya, iya. Long- Satu. Itu dong sebelah ada dua itu. Sebelah lagi. Yang ini ya Bekas luka. Oh, nah, ada. pedang itu. Salib itu. ini. Salib. Baru ini Nih ada lagi lagi. apa? Bukan forok itu tombak. Trisula. Trisula. Itu Trisula itu bukannya apa? Jadi Trisula ini kan lambang psikologi. Oh, lama psikologi. Oh iya. Biasanya itu setan dia pegang tuh. Nah ada DP cerita masuk panjang kok cerita itu. Jadi ada memang DP kaitan antara lambang Trisula dengan lambang Trisula yang dipakai psikologi dengan ini yang psikologi pakai dorang ambeda itu. Jadi kenapa dua ini semua si cerita Jo. Sebenarnya berkaitan dengan psikologi. Waktu itu kita kata itu pernah masuk seminari for teman-teman Katolik. Jadi Dunji bilang frater kita pernah. Oh iya. Ya jadi. Oh dari Katolika. Jadi pernah masuk calon frater. Sebenarnya berkaitan dengan tuh kita masa lalu itu. Waktu itu kan bermasalah di keluarga. Karena sudah tahan di rumah kita masuk seminari. Tapi waktu itu kita bilang hati mau masuk seminari karena panggilan Tuhan, karena mau melayani Tuhan dan lain sebagainya. Padahal melari dari masalah. Oh iya. Jadi waktu itu masuk Siasa. nggak mau, waktu itu udah masuk di Jakarta, nggak mau di Manado karena kita pikir kalau di Manado cuma buku-buku udah paling orang, jadi di Jakarta 2 tahun. Memang suka mau tak jauh dari lingkungan. Iya, memang suka menjauh dari lingkungan. Mara waktu itu nggak sadar, nanti sadar pas buku dapat dengan tuh psikolog, dia gale baik-baik. Nah itu benar-benar dibantu waktu itu. Nah kenapa pakai 2 ini? Karena kita mau menunjukkan kita psikologi, tapi kita juga seorang Kristen Katolik dengan membawa semangat Yesus ajaran, walaupun dalam kitab aktivitas sebenarnya kita tidak mau secara eksplisit Oh iya. jadi secara implisit saja begitu. Di dunia psikologi, spiritualitas itu membantu nggak? Spiritualitas Agama. Terlebih ilmu agama itu membantu, sangat membantu kan? malahan. Masuk aja deh. Lihat nih. Boleh mau tanya, Boleh. kak sudah cewek? Aduh. Ini apa? Nggak apa-apa. Soal kehidupan pribadi. Jadi Ini. kalau Itu sih kuat begini boleh? Putar begini. Cek. So paling kuat ini, so paling kiri nih. jadi kalau cewek ada Berapa? Nyanda maksudnya iya, so berapa lama? jadi sekarang tinggal 1. Tinggal 1. Dulu Yang ada lain, berapa? Ya nah cuma yang lain lari atau udah jual? Ya ada maksudnya. Atau masih gade kan? For KP cewek. Iya sudah. Mas ada sekarang kan aman-aman. Aman. Iya keaman. itu tadi lebih Cari aman. Dari aman. Ada le. Tadi kan sudah terlalu serius tuh kak, jadi kita bertanya bagus ya dulu. Sorry Iya kak, enggak betul itu. saya dulu ya. Pernah baku marah enggak karena apa? Iya. Orang kali dulu itu. Sudah gale balik kan? Gue suka mau jawab itu. Iya. Oh iya jawab. Pernah baku marah enggak karena apa? sama hubungan kita pasti tetap pernah Marah deh karena apa tuh beda-beda. Kalau yang sekarang Iya. kalau yang sekarang seingat kita sih baku marah sampai konflik enggak pernah sih. Wow. kalau yang dulu dah Oh. Bagaimana supaya hubungan itu? Ini anak baku marah begitu. Udah mungkin dari DP pembangunan tuh udah fondasi apa saja. Berapa batu udah lepas? Asik. Jadi kalau untuk hubungan yang supaya langgeng dan menurut kita ya, itu kita pernah lihat satu postingan di TikTok atau di apa. Ini kita rasa menarik karena
kebanyakan orang bilang itu suatu hubungan, misalnya yang kita lihat di remaja-remaja tuh, hubungan itu saling apa dong, saling membentuk katanya. Oh betul. Jadi memang dari nol, dari memang nol bermasalah kok belajar pelan-pelan. Nah itu boleh. Tapi kalau dari kita, syukur sih kita yang dapat yang sekarang yang so dewasa sih menurut kita. Oh iya. Jadi DP inti sih kalau menurut kita mana suka hubungan yang langgeng, pilih baik-baik. Itu. Jadi daripada ngoni memulai dari pertama istilahnya baku saling membangun karakter. Kalau rupa orang yang seumur begini cari jo yang cocok. Kak seumur berapa? 25. Lebih tua dari XS1 kan. Jadi kalau kita sih pertama cari yang cocok gitu. Mesti selektif kan. Terus kalau dari ini kan dari kita sih, dari kita itu yang lihat itu dia itu orang yang mampu regulasi DP emosi. So bahasa psikologis sekali. Iya sih, iya Kang. Nah. Karena tong lihat dan karena tong mau ya orang yang bisa kontrol DP emosi. Jadi kita sangat tidak mau kalau dapat misalnya mau menjalin hubungan romantis yang intens dan itu kong orang tidak bisa handle DP emosi, kong mesti kita yang mengerti akan DP emosi kan. Buka kesian. Baca cerita terus sebentar. Tanda-tanda apa ini? Karena kalau kata for kita, karena kita juga belajar psikologi, so tahu kata DP ilmu. Iya, Jadi Kak. kita secara pribadi so tahu kita mau regulasi DP emosi. Itu Kong nanti kita mau baku Kak dapat yang PCP orang, keuntungan. kong baku dapat yang orang yang mesti kita regulasi akan DP emosi terus. Kita pe klien ini bukan kita pe pasangan, jadi kita mau orang yang ya baku mengerti. Dan ya yang kita dapatkan sih itu sih, dan DP pasangan sekarang ya baku mengerti, saling memahami, dewasa. Jadi saat ada masalah memang komunikasi. Komunikasi penting tuh, Kak. Perjuangan ini ada komunitas atau apa yang begitu-begitu? Jadi kalau untuk sekarang komunitas yang di Torang Baking, Torang dengan teman-teman itu komunitas Wale Jiva DP nama. Wale Jiva. Boleh. Apa Rumah DP arti itu, jiwa. Kak? Rumah jiwa. Dari Wale yang DP arti rumah, Jiva itu jiwa dari bahasa Sanskerta. Jadi itu DP filosofi orang mau memberikan suatu wadah for teman-teman untuk merasa nyaman. Sebenarnya sih bias dari kita sih karena kita Gimana lebih tambah? nyanda ada tanpa Oh cuma jadi kalau tompe bakumpul di mana orang baku ator boleh bakumpul. Kak kita ya. Kita lah. Nggak bahasa Boleh. Inggris kita. Semua gila kita. mungkin Lanjut. Apa Kak? ada lagi. Masih ada Kak bilang. Enggak temen tanya. Ada yang iyo. Lanjut. Yang mau tertarik tanya silakan tanya. Menurut Kak, hubungan yang toksik itu seperti apa? Hubungan yang toksik sekarang kan banyak remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang untuk diperhadapkan dengan begitu. Mantap nih. Hubungan yang toksik gimana ya mau bilang sebenarnya kalau dari kita pribadi sih ini lebih ke personal kan. Iya. Hubungan kan itu DP tujuan for orang mau saling membantu mengembangkan tongpe diri sendiri. Ada lagi yang cuma pamer. Jadi kalau for kita sih hubungan yang toksik itu yang nyanda, pokoknya DP patokan itu yang nyanda membantu perkembangan ngape diri secara emosional, finansial juga bisa, secara pribadi itu ndak membantungannya for apa di hubungan itu kan cuma membuang-buang waktu atau ngana cuma mencari kasih sayang dari orang lain. Ini mungkin ciri-ciri hubungan toksik. Kalau untuk ciri-ciri hubungan toksik dari perspektifnya Iya, kita sih, sama. dari perspektifnya kita ya kembali lagi kita bilang tadi ini dua-dua ndak bisa handle DP diri sendiri sih. Dalam artian ya memang so benar-benar saling menyakiti. Baku pukul. Ada sekarang tuh masih batona baku pukul. Kalau itu so sangat jelas lah ya menurut Sangat kita. jelas toksik. Sangat toksik misalnya so main tangan, so ada kekerasan fisik, ada lagi kekerasan verbal ya, so baku Iya. memaki, Dari kata-kata, yes. saling memanipulasi misalnya, so membunuh karakter kok ada istilah. Ada yang so misalnya so saling selingkuh lah, perselingkuhan itu kan biasanya memang so sangat so toxic deng, so umum lah ya orang bisa paham.
Itu sih kalau menurut kita. Nah, itu soal mau menjelaskan itu, Mizin. Ada lagi yang merasa penasaran dari Kalau tambah cerita Kak, mau 10 jam ini episode. Nggak apa-apa. Kalau seret ini seret terus gitu. Kalau menurut Kak Dang pasangan posesif itu bagaimana? Posesif. Kalau kita sih mau tanya posesifnya bagaimana dulu. Personal lagi kan Kak. Bila ku Segalanya mati, tak personal. kau juga masih. Itu kan Posesifnya dalam hal yang seperti apa? Kalau kita mau tanya dulu sih. Misalnya yang bagaimana dia posesif? larang-larang. Iya. Contoh. Kalau itu sih Contoh. kalau kita lihat untuk ada orang yang posesif sih ada sesuatu hal yang belum selesai dengan DP diri toh. Ya, Jadi memang kalau boleh untuk pasangan yang posesif, dia ngana yang posesif atau ngana pasangan yang posesif. Kalau untuk ngana yang mau cari dapat pasangan begitu ya lebih baik hindari. Tapi kalau ya sudah terlanjur bagaimana juga ya. Kalau mau suruh putuskan sudah terlanjur cinta paling orang-orang mau bilang. Tapi kalau memang masih boleh memilih, jangan memilih yang posesif. Karena biasanya orang yang seperti itu ada suatu hal daripada diri yang belum selesai. Yes. Cuma susah juga tuh mau keluar dari hubungan yang toksik. Sangat susah. Nah, ini ada DP fenomena sih juga yang bisa orang lihat, yang kita bercerita dengan satu tapi dosen. Dia bilang, orang bercerita karena ada temukan satu kasus ini waktu itu bajulit lah, waktu itu masih kuliah. Bilang, so toksik kuman orang dua ini, marki apa ya masih baku sayang mau baku lepas. Kok akhirnya bercerita beliau bilang, ya kalau melihat sebenarnya ada DP nama fenomena itu trauma apa namanya? Kita lupa. Jadi relasi dalam berdasarkan trauma. Jadi dua orang ini sebenarnya so toksik tapi tidak bisa baku lepas karena ada relasi trauma ini antara dorang dua. Jadi entah mungkin salah satu pernah bahugel misalnya atau pernah bikin kekerasan ini, dorang pe hubungan itu so berlarut-larut situ. Jadi akhirnya memang penjelasan kenapa walaupun tidak masuk akal, tapi itulah kenapa orang yang hubungan toksik itu susah untuk lepas. iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, iya memang banyak sih trauma-trauma mungkin DP karena hubungan masa lalu sampai dia anggap semua cowok sama begitu tuh sama gitu tuh. Bagaimana cara orang keluar dari trauma-trauma itu? Asik. Ya satu pipa psikolog no cari bantuan. Oh berarti pipa Kak juga sekarang. Iya. Boleh mari kalau kita psikolog. Ya, tapi ini sih maksudnya ke edukasi juga teman-teman. Rupa kita ini belum psikolog sebenarnya. Kita masih dalam status kita keilmuan masih S1 psikologi. Ya semoga puji Tuhan nanti dapat kita Kita S2. profesional. Statue. Asik. Satu itu statue, no dua. Statue. Setelah Ma bagaimana pandangan Kak Juan? Oh iya. Oh iya siap. Jadi kalau mau misalnya masuk ke cari psikolog, ada dang memang profesi carilah pada orang. Jangan cari kalau untuk cuma mau baca cerita sharing ya orang bisa mendengarkan. Tapi kalau Sebentar ya kita sharing. bisa. Tapi kalau memang mau cari bantuan ke psikolog lebih tepat. Sudah ini. Ale. Sudah. Siram. So lupa itu apa? Iya sih gitu selalu lupa Kang. Ini lebih bermanfaat sekali nih Kang. Kak pernah ada enggak di hubungan yang toksik? Itu dimaksud. Pernah mengalami enggak? Ih. Iya. Waktu dan kesempatan Cut boleh toh ini. Jadi pernah atau enggak Jo? pernah. Pernah. Nah, Ceko. Oh, sama. Sama. Pernah. Sebentar. Parah sih. Ceko. Kat ini. Oke, mungkin share mungkin for teman-teman anak-anak muda yang sementara menjalankan hubungan supaya mungkin apa orang baking supaya hubungan itu nggak jadi toksik gitu.
Tips. Mungkin ada Tips batasan-batasan and tips gitu. Tips and Kalau rupa dari orang kan kata memang agak idealis dan Tom bilang ini, tapi kalau ngoni memang untuk teman-teman yang masih muda-muda ini, yang remaja-remaja lah ya kalau mau bilang. Orang Ini itu, sudah jago setua. orang itu. Kalau untuk yang ada. lebih dewasa DP nasihat lain lagi soalnya berarti sebeda. Iya iya. ini kan Yang remaja-remaja. Kalau kita lebih saran sih kenalilah dulu ngoni pe diri sendiri sebelum ngoni mau menjalin hubungan dengan orang lain. That's the point. Ya, jangan ngoni mau menjalin hubungan hanya supaya cuma suka karena cuma suka mau dicintai. Oh, Jadi karena tidak mendapat kasih sayang dari orang yang seharusnya memberikan kasih sayang pengoni, misalnya mungkin orang tua atau caregiver apa, terus ngoni cari ke orang lain, ngoni cari ke ngoni pe teman sebaya yang mana masih remaja yang sedang dengan problem yang sama mungkin. Jadi akhirnya jadi lingkaran setan. Jadi lebih baik sih lingkaran setan. Jadi kenalilah dulu ngoni pe diri sendiri, baru ngoni mau menjalani hubungan dengan orang lain. Begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau lebih bagus ngoni cari pasangan yang so kenal DP diri sendiri. Walaupun mustahil ya kita lihat-lihatnya, tapi ya berusahalah untuk seperti itu supaya menghindari resiko hubungan yang toksik. Walaupun memang hubungan mana sih yang tidak toksik, karena kita tetap semua hubungan Tapi punya ada di sisi toksik. tapi itu kan tantangan juga untuk teman-teman yang menjalin hubungan, mau bawa kemana, DP cara ngoni problem solving sama-sama seperti apa, latihan TOEFL untuk kehidupan rumah tangga yang lebih kompleks nanti begitu. Tapi kalau bisa meminimalisasi ngoni pe toksik, saling mengenal diri sendiri dan mengenal ngoni pe pasangan seperti apa, itu menurut kita. kalau menurut Juan, cewek tanya cowok bagaimana gitu? Nah, kan tuh. Dari Oke. sisi psikologis kan. Kalau dari sisi psikologis sih nanda ada larangan, nanda ada keharusan salah satu gender yang menyatakan ini ke gender yang lain, enggak sih. Pokoknya enggak ada. Dari sisi Pak Jo. Ya enggak masalah sih. Ini kan yang akan jadi masalah kalau menurut kita bukan permasalahan yang harus dijawab oleh orang-orang psikologi, tapi kebudayanya tuh orang seperti apa. Karena kalau menjawab secara psikologis kan ya enggak ada masalah. Enggak ada teori psikologi bilang kalau cewek yang batanya itu tuh hubungan mau ancur. Enggak ada sih. Setahu kita enggak ada. Tapi mungkin dijawab lebih ke sudut pandang sosial. Kan kalau mau dipandang di sudut pandang sosial, apalagi mungkin ya orang pelingkungan itu patriarki, ya cewek yang tanya cowok itu dinilai jelek. Karena harusnya cewek itu yang menunggu untuk ditanya dan lain sebagainya. Terasa lebih harus dijawab dari sisi budayanya orang seperti apa. Dan kita tidak punya kapasitas untuk menjawab. Iya itu sih, Gang. Iya sih. Gitu. Jadi kan ngoni so suka tuh cowok, tanya Jo. Tanya Jo. Ada pertanyaan terakhir deh dari Sharon mungkin. Bilang cukup kalau Kak Gilnya cukup kalau Kak Mar, jangan Kak tanya Kak Juan. Juan suka jadi hitam. Oh shit man. Oke teman-teman, jadi ini episode ini jadi dalam sekali Kang. Jadi editor pakai lagu-lagu sedih. Jadi orang jadi lebih asal-asal tuh kalau soalnya dengan ini Kang gitu. Jadi kalau orang stres sakit hati pergi di mana tuh? Gitu. soalnya temu pia kan. Amin. Kok masuk ibadah, toh gitu toh. Saya ingin gitu tadi menikmati Sharon menikmati mungkin dengan tatapan yang beda. betul, 5 tahun beda. Terima kasih sekali lagi Juan yang sudah datang jauh-jauh dari Minut Kung Ikung Nado. Aduh, sekali itu. Berarti Kak mau pulang ini semua ikut sini tuh? Ya
Iya, boleh sehingga di Rano Angkot satu jalan aja. Untuk yang torang dapat hari ini sekali lagi apapun ngoni pekerjaan, ngoni mati itu yang penting cuan, cuan.